warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan bermakna bersama NUN Banten. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih sehat semua, kuat semangat dan tetap beribadah puasa. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita menggapai kekhusyuan di dalam ibadah. Ibadah itu banyak, dan dari banyak ibadah itu disimpulkan menjadi dua ibadah, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang sudah jelas ketentuannya dan ibadah yang ketentuannya masih relatif. Ada dua, paling tidak. Lalu bagaimana kita menggapai kekhusyuan? Yang pertama yang kita lakukan adalah fokus dengan ibadahnya. Katakanlah ibadah puasa, kita fokus bahwa kita sedang puasa. Kita ditawarin makanan tetap kita tolak. Kenapa? Karena kita puasa. Kita dilawan berantem misalnya, kita tolak. Kenapa? Kita puasa. Itu namanya fokus. Kalau kita ibadah sholat misalnya, kita fokus sedang beribadah kepada Allah, sedang bersujud kepada Allah, sedang mengabdi kepada Allah. Maka pandangan kita 40 derajat ketika kita sholat. Jangan belok kanan, belok kiri, tapi khusus ke depan 45 derajat. Itu bagian dari usaha pertama dalam rangka menggapai kekhusyuan di dalam ibadah. Paling tidak dua contoh, yaitu ibadah puasa dan ibadah sholat. Yang kedua, kita harus berusaha meminta kepada Allah perlindungan. Karena kalau kita sudah khusyuk, sementara setan berusaha menggoda, maka boleh jadi kita akan tergoda. Katakanlah saya juga pernah tergoda ketika saya ibadah berpuasa, puasa sunnah, masih digoda teman saya, makan dulu. Akhirnya tetap tergoda. Walaupun memang ada satu hadis yang mengatakan bahwa boleh berbuka hanya sekedarnya dalam rangka menghormati tuan rumah atau menghormati orang lain supaya kita bisa makan bersama dengan mereka. Yang kedua, alias bahwa kita berusaha meminta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak khusyuk dalam ibadah, apapun ibadahnya. Dan yang ketiga, kita berusaha memahami makna daripada ibadah yang kita jalankan. Katakanlah ibadah sholat, kita harus memaknai apa yang kita baca, kita paham maknanya. Sehingga insya Allah sholat kita akan menjadi baik, sholat kita akan menjadi lurus, sholat kita akan menjadi sampai kepada Allah Subhanahu. Dan terakhir, kita berusaha untuk tumakninah. Apa itu tumakninah? Melakukannya dengan nyaman, dengan damai, dengan serius di dalam ibadahnya. Kalau gerakan ibadah sholat, gerakannya juga gerakan yang benar-benar. Katakanlah membaca tasbih, ya betul, bukan sebentar subhanallah, tapi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tumakninah. Begitu juga ibadah puasa. Jangan ketika ibadah puasa kita melakukan banyak kegiatan yang cenderung akan bisa nyerempet ke ibadah-ibadah yang merusak atau perbuatan yang merusak ibadah puasa kita. Maka itu menjadi salah satu hal yang harus kita hindari sehingga kita bisa menggapai kekhusyuan di dalam ibadah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.